Kepemilikan terhadap suatu bidang tanah memerlukan kepastian hukum. Dalam hal ini kepastian letak, kepastian batas-batas bidang tanah, serta status hak atas tanah, di mana hal tersebut merupakan langkah awal dan pelaksanaan pendaftaran tanah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agrara Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kepastian data fisik bidang tanah dapat dilihat dan surat ukur yang memuat penetapan batas bidang tanah yang bertujuan untuk memenuhi prinsip kontradiksionare deterioratif. Penetapan batas bidang tanah yang merupakan bagian dan kegiatan pendaftaran tanah adalah kewenangan dan Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya, untuk mempercepat penyelenggaraan pendaftaran tanah, pemerintah memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat non-pemerintah, sehingga ditetapkanlah ketentuan mengenal surveyor berlisensi semenjak tahun 1998. Awal ketentuan tentang surveyor berlisensi. Tugas pengukuran dan pemetaan sudah dapat dilakukan oleh pihak swasta. Dalam hal ini surveyor berlisensi yaitu surveyor kadastral dan asisten surveyor kadastral. Dan sejak masa berlakunya peraturan tersebut, surveyor berlisensi dapat melakukan tugas pengukuran dan pemetaan baik secara sistematik ataupun secara sporadik. Dalam hal secara sporadik adalah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari kantor BPN ataupun pelayanan langsung dan masyarakat. Jadi sejak itu, surveyor berlisensi dapat dikondisikan sebagai mitra penuh dari BPN dalam pembuatan surat ukur. Pemirsa Nusantara TV, ini adalah kantor jasa surveyor berlisensi atau KJSP Handrianto dan rekan ya, yang ada di Jalan Wijaya Kusuma nomor 59 RT 5 RW 4 Desa Kebondowo, Kecamatan Gunung Biru, Kabupaten Semarang. KJSP Handrianto dan rekan, profesional dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handrianto, pimpinan KJSP Handrianto dan rekan. Alhamdulillah, setelah kita MOU dengan kantor ATR BPN Kabupaten Semarang bulan Agustus 2023, saat ini kita sudah berjalan, sehingga kita sudah beberapa pekerjaan yang kita kerjakan. Saya di sini berkantor di Jalan Wijaya Kusuma nomor 59 Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Kiranya kita siap sebagai kantor jasa surveyor berlisensi menerima permohonan langsung dari masyarakat yang telah diatur dalam peraturan menteri dan MOU dengan BPN atau ATR BPN Kabupaten Semarang. Kita sudah beberapa pekerjaan dari PT SR dan Swaklola, kemudian aset Pemda, kita sudah lakukan pengukuran. Alhamdulillah, tanggapan masyarakat, Pemda, pemerintah desa, kemudian panitia PT SR, tanggapannya puas. Untuk itu kiranya kami perkenalkan diri untuk masyarakat atau warga Kabupaten Semarang, khususnya Jawa Tengah pada umumnya. Kita siap membantu untuk pekerjaan survei pertanahan terkait survei kadaster untuk pekerjaan pendaftaran tanah. Kiranya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Nusantara TV, suara KPK. Hari ini di hari Rabu ya, tanggal 5 Maret 2025, kita berada di lokasi lahan persawahan dan tegalan ya di Desa Jetejar, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, meliput secara khusus kegiatan pengukuran batas tanah ya milik warga yang ada di Desa Jetejar ya. Ini adalah program PTSL Kantor Pertanahan Nasional ya, Kabupaten Semarang. Ini bekerjasama bermitra dengan kantor jasa surveyor ya pengukuran tanah Handrianto dan kawan-kawan.
mana kantor jasa surveyor ya pengukuran tanah Hendrianto dan kawan ini ada di Desa Penyu Biru ya, Kecamatan Penyu Biru, Kabupaten Semarang. Ini sudah lama melintang, cukup senior juga, masuk di daerah Tangerang, Banten ya, dan ini kembali ke daerahnya untuk mengabdi ya, memperjuangkan hak-hak masyarakat ya yang tanahnya hari ini belum bersertifikat, sehingga kedepannya ya tidak ada lagi sengketa tanah ya, dan diharapkan dengan sudah bersertifikat ini nanti juga tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat pula gitu ya, karena punya nilai kalau sudah bersertifikat. Pemirsa, mari kita ikuti, kita langsung proses pengelolaan tanah di Desa Jatijajar. Pemirsa, ini adalah proses pengukuran di mana melakukan titik ya batas tanah yang ini sedang diukur ya di Desa Jatijajar ini, Pak. Ya, dengan Ibu siapa, Bu? Rasinem. Bu Rasinem nggih. Dusun mana, Bu, Ibu? Jatijajar. Jatijajar, Bu ya. Ibu, ini Bu Rasinem. Ini tanahnya sedang diukur, Bu ya. Tanggapannya gimana, Bu, dengan program PTSL ini, Bu? Program pengukuran tanah ini. Senang atau gimana, Bu? Nggih remen to, Pak. Senang, Bu ya. Ini tanahnya berapa, Bu, ukurannya? Ukurannya Kira-kira 2000. Niku nganu carane jatah sale marisi warisan. Ya, Ibu. Oh, Ibu dari waris. mertua ya. Ibu mertua, Bu ya. Ya. Jadi dengan dilaksanakannya program PTSL pemerintah ini kan dengan biaya murah, Bu ya. Ya. Tadi seneng, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, harapannya apa? Bersyukur, Bu ya. Oke. Terus harapannya apa, Bu, dengan nanti sertifikatnya punya jadi gimana, Bu? Dikasih anak-anak itu. Bu kasih anak-anak. Saya alhamdulillah seneng. Itu. Bersyukur. Waris dari orang tua tumurun cucu toh. Iya. Ya. Oke. Nanti kedepannya kan itu kalau sudah tanah nganu, Bu, bisa untuk usaha juga kan, Bu? Lah, sing niki mun kecil glong-glong mboten anu wantun-wantun. Oh gitu. Ya. Ya gitu, Bu ya. Bu, terima kasih, Bu ya. Terima kasih ya. Iya, ya. Alhamdulillah. Pemirsa Nusantara TV dan Suara KPK, saat ini kita berada di Desa Jatijajar ya, bersama tim survei ya pengukuran tanah mitra dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang. Saat ini kita berada di lokasi tanah ya, ini yang sedang diukur ya oleh petugas pengukuran dari tim Hendrianto dan kawan-kawan. Tujuan dari kegiatan ini apa, Pak? Ya, untuk memastikan kepastian hukum masyarakat dalam perserikatan tanah. Itu untuk Kabupaten Semarang sendiri, Pak. Ya. Untuk hari Sebetulnya untuk seluruh Indonesia, cuma kita wilayahnya Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang, ya. Untuk Kabupaten Semarang di tahun 2024 ini sudah menyelesaikan berapa, Pak? Berapa? Untuk tahun 2024 sudah selesai semua, sekitar 25-26 ribuan. Sisanya Sudah selesai, ini tinggal pembagian, penyerahan sertifikat. bagian ya, Pak. Untuk harapannya apa ataupun pesan untuk warga masyarakat di Kabupaten Semarang, Pak? Mudah-mudahan dengan bersikap tanah ini ada kepastian hukum, sengketa konflik dan perkara pertanahan, dan juga dari sertifikat ini bisa untuk meningkatkan pendapatan lokal untuk kesejahteraan masyarakat, karena bisa untuk sebagai agunan untuk kegiatan menambah modal usaha. Masih, Pak ya? Iya. Ya, dengan Pak Widodo, Pak ya, dari ketua anggota. Oh, anggota. Ya, anggota ini untuk kepanitiaan PTSL ya, Pak, di Desa Jatijajar. Dari Nusantara Suara KPK TV, Pak, ingin tahu kegiatan pengukuran tanah hari ini di Desa Jatijajar, berapa sertifikat, Pak, yang diproses, Pak?
Kalau pengajuan sekitar 200, ini yang sudah verifikasi ada 170. Ya. Untuk kegiatan pengukuran tanah sendiri ini berlangsung berapa hari Pak di sana? Kemungkinan sekitar 10 harian. 10 hari. 10 harian ya Pak Hari ya. kerja. Iya. Di lapangan ada hal-hal yang ditemukan Pak terkait dengan gesekan apa ataupun mungkin tadi kendala-kendala apa yang ditemukan di lapangan? Alhamdulillah, karena kita setiap pengukuran itu didampingi dengan pemohon, jadi kita alhamdulillah tidak ada. Cuma medan yang mungkin kalau di gal itu terlalu sulit, tapi alhamdulillah masih bisa dijangkau. Untuk alatnya juga sudah lumayan bagus untuk saat ini, tidak seperti yang tahun-tahun kemarin. Iya. Dengan program PTSL ini dari desa apa Pak tanggapannya Pak? Kalau kita sebagai wakil dari pemerintah desa, alhamdulillah dengan adanya program seperti ini kami sangat berterima kasih telah dibantu oleh pemerintah. Adapun mungkin mewakili dari masyarakat juga sangat terbantu karena dengan adanya PTSL ini bisa membantu masyarakat yang biasanya setiap kali pengajuan umum itu biayanya terlalu mahal, tapi dengan adanya PTSL ini dengan biaya sangat murah. Ya, terakhir Pak untuk himbauan untuk warga Pak dengan program ini apa atau harapannya apa Pak dengan program ini Pak? Sebetulnya kami sangat mengharap, dan setiap kali sosialisasi itu kita mengharapkan setiap masyarakat kalau memang masih punya tanah yang belum disertifikat, kami harap untuk bisa ikut. Karena dengan biaya yang sangat murah tadi kita sangat bisa terbantu, masyarakat sangat terbantu apabila kita mengajukan untuk umum itu jauh dari yang ikut PTSL biayanya. Iya, iya. Terima kasih Pak ya. Ini lanjut lagi Pak. Oh ya. Ya sukses selalu untuk desa Jejar. Semoga sukses untuk pelaksanaan PTSL-nya. Terima kasih. Ya, pemirsa TV, ini kita masih meliput ya kegiatan pengukuran batas tanah di Desa Jati Jajar. Ya, ini langsung diawasi oleh Pak Hendrianto ini. Pak Hendri ya. Apa kabar Pak? Sehat. Ya. Ini view-nya juga bagus pemirsa. Ya, ini di latar belakangi ya ada gunung belakangnya, di persawahannya juga bagus view-nya. Ini Desa Jati Jajar termasuk desa yang apa ya? Wisata gitu pemirsa. Baik, pemirsa, saat ini kita wawancara ya dengan Pak Hendrianto. Ini pemilik badan usaha KJSB gitu ya Pak ya. Kantor jasa surveyor berlisensi yang ada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Banyu Biru, Kecamatan Banyu Biru gitu Pak ya. Pak Hendrianto dari media Nusantara TV dan Suara KPK ingin tahu lebih jauh badan usaha KJSB yang dipimpin oleh Bapak hari ini menangani apa saja Pak? Terima kasih. Saya akan memperkenalkan saya. Kebetulan ini tadi kan kita pas di lapangan jenengan rawuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Hendrianto. Saya sendiri Hendrianto. Kemudian di sini saya itu melakukan pengukuran atas nama KJSB saya. Itu KJSB Kantor Jasa Survei Berlisensi yang telah disebutkan tadi, yang berkantor pusat di Banyu Biru di Jalan Wijaya Kusuma. Tepatnya sebenarnya desanya bukan di Banyu Biru Pak, tapi di Kebondowo, perbatasan dengan Banyu Biru. Nah, saya sendiri pimpinannya itu beranggotakan yang masuk di akte itu ada sekitar 9 asisten surveyor atau juru ukur. Nah, saya sendiri sebagai surveyor berlisensi itu memimpin beberapa asisten. Nah, pendidikan saya sendiri sebagai ahli geodesi, atau lulusan sarjana geodesi. Nah, saya sendiri bukan mandiri, tapi kita juga ada rekannya, yaitu karena KJSB namanya kan firma, jadi badan usaha kita namanya firma. Itu KJSB Hendrianto dan rekan. Nah, rekan itu ya harus level dengan saya.
Nah itu ada rekan kita, itu namanya Pak Sutarto. Kebetulan Pak Sutarto sekarang baru ditugaskan dari pemerintah, mungkin dia dari perusahaan yang menangani proyek pemerintah itu di Bendungan Jelagung. Ya, saat ini kan ditunjuk ya Pak oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang ya, bermitra dengan PPN Kabupaten Semarang untuk melakukan surveyor ya, pengukuran tanah di Kabupaten Semarang. Desa mana saja Pak yang hari ini ditangani dan sudah menyelesaikan berapa bidang atau sertifikat, dan yang saat ini juga ini sedang live ya, langsung pengukuran tanah di desa Sejajar Pak. Terima kasih Pak. Kita sebenarnya KJSB saya di sini termasuk baru Pak, walaupun memang peraturan KJSB, peraturan pembentukan KJSB itu memang baru juga. Nah saya tuh sebenarnya udah profesi surveyor berlisensi itu, jadi sebelum adanya KJSB itu perseorangan Pak. Jadi perseorangan, profesi perseorangan itu surveyor berlisensi saya sendiri. Saya di Kabupaten Semarang ini udah yang ketiga lokasi saya, wilayah kerja saya. Sebelumnya saya di Jogja, kemudian karena ya mungkin harus mengembangkan lagi, akhirnya saya pindah di Banten, di Tangerang. Nah saat ini saya karena udah umur 50, ya saya kembali lagi ke domisili saya di Kabupaten Semarang. Akhirnya saya wilayah kerja saya di Jawa Tengah. Wilayah kerja kita di Jawa Tengah. Cuma memang kantor pusat saya di Kabupaten Semarang, domisilinya begitu. Nah kebetulan karena kita memang baru, nah kita di BPN itu kita ya orientasi dulu, kemudian kita diminta untuk membantu swakelola. Swakelola dari BPN itu ada beberapa yang harus kita kejar karena ini percepatan. Kita membantu pekerjaan BPN untuk PTSL ini. Untuk tahun lalu 2024 itu saya masuk di pengukuran Polosiri, Desa Polosiri, Kecamatan Bawen, tahun 2024. Untuk tahun ini kita ada tiga itu di daerah di sini, yang terakhir besok masih ada Candirejo, ini yang kedua itu di Jati Jajar ya. Nah, yang pertama di Klepu. Nah ini rencana mungkin nanti di Beringin Putih, mudah-mudahan juga masuk di pekerjaan kita yang dipercayakan sama BPN, mudah-mudahan dari BPN kita. Nah termasuk Keji, mudah-mudahan juga kita nanti yang melakukan. Saya kira itu cukup. Ada teman-teman Pak di lapangan terkait dengan pengukuran batas tanah ya, karena sering dijumpai hari ini kan sengketa ya, lahan, persawahan, tegalan antar warga ini yang tidak, sehingga ini menimbulkan tidak kondusivitas ya antara warga ini, karena dengan nanti proses PTSL yang istilahnya kalau di itu gratis ya, kalau di proses desa kan ada biayanya karena untuk kuburan dan sebagainya. Ini nanti kan punya nilai ekonomi tinggi juga. Apa Pak penemuan-penemuan apa di lapangan? Kaitannya dengan pengukuran ya Pak ya. Kaitannya dengan pengukuran tentunya kalau kena mengukur itu kan di batas-batas tanah atau persil. Jadi terkait dengan biasanya itu di lapangan itu kaitannya dengan patok. Patok itu, posisi patok itu biasanya terjadi ya perselisihan antar pemilik sebelahan. Nah itu sebenarnya sudah bisa kita kondisikan Pak dengan kerjasama kita dengan desa, dikondisikan, karena ya memang benar untuk PTSL ini kan semua dipercepat, termasuk kita geraknya harus cepat Pak. Karena kalau kita mikir sekarang misalnya kejadian di lapangan itu satu sengketa atau mungkin perselisihan patok itu hanya nungguin di situ selesai, itu akan mengorbankan nanti yang antri berikutnya. Akhirnya sudah kita kondisikan dari awal dengan Pak Kades, dengan dari panitia itu, bahwa itu nanti di skip Pak, atau dilewati Pak. Yang terjadi persengketaan itu harus diselesaikan secara mungkin ya di desa. Itu lebih nanti yang menjadi memfasilitasi nanti dari desa. Nah di situ nanti akan terjadi kesepakatan biasanya. Biasanya di lapangan itu akan terjadi emosi dan apa ya, karena mungkin kondisi panas. Kemudian ya mungkin agak sedikit gengsi mungkin Pak ya, karena kaitannya dengan kepemilikan, mungkin proses-proses riwayat sebelumnya. Tapi nanti kalau udah dipanggil di desa, itu nanti otomatis cair. Apalagi dengan fasilitasi dari Pak Kades atau dari perangkat desa, itu nanti otomatis semuanya bisa terselesaikan. Akan jadi titik tengahnya Pak. Gitu. Ya, terakhir Pak, ini
harapannya dari KJSB Pak Indrianto dan rekan ini apa Pak? Oh ya, Terkait untuk apa pengukuran tanah di Kabupaten Semarang ini, dan punya masukan apa untuk kebijakan di pemerintah Kabupaten Semarang ini sehingga nanti didengar oleh Bapak Bupati ini. Gitu. Oke Pak, ini karena kita memang ya kalau kita memang mau berusaha atau mungkin berprofesi Pak, kalau kita mungkin ya berpihak ke rakyat, mementingkan kebutuhan rakyat dan memikirkan visi dari daerah, itu mungkin kita akan lebih apa ya Pak ya, lebih luas dan lebih mungkin punya harapan yang panjang dan bisa kita harapkan. Intinya kalau harapan saya bahwa kita yang hadir awal ini kan kita termasuk yang khususnya pelayanan masyarakat yang dipercayakan kepada KJSB itu baru di Kabupaten Semarang se-Jawa Tengah. Tapi memang KJSB se-Jawa Tengah pelayanan langsung masyarakat. Nah kalau yang pekerjaan pengukuran seperti PTSL ini sebagian besar ternyata KJSB sudah melaksanakan, termasuk yang lelang juga ada, termasuk yang swaklola sudah ada. Nah kalau saya ini harapan saya justru malah ke marwahnya KJSB atau surveyor, karena marwahnya kita itu kan membantu masyarakat. Konsep awal dibuatnya KJSB tahun 98-99 itu melibatkan masyarakat dalam pengukuran di lingkungan BPN. Nah inilah terwujudnya kita tahun 99 dilantik menjadi surveyor berlisensi. Prosesnya panjang, regulasinya juga berubah, tapi masih eksis, malah sekarang bisa buka KJSB seperti halnya PPAT. Nah ini yang seperti PPAT ini, pelayanan masyarakat langsung ini yang akan kita perkuat nanti. KJSB saya di Kabupaten Semarang tentunya mungkin nanti bisa merembet ke kabupaten-kabupaten Jawa Tengah lainnya umumnya. Nah KJSB untuk pelayanan masyarakat ini kan suatu hal yang baru dari masyarakat. Ini masih kita mengenalkan di Jawa Tengah itu masih sulit, karena kita sudah ber-MOU atau mungkin surat perjanjian kerja itu sudah Agustus 2023. Tapi saya sendiri KJSB saya sendiri belum bisa berjalan, karena memang ya proses itu memang kita. Ya nyambung Pak, untuk tadi harapannya ya tadi untuk masukan Kabupaten Semarang, terutama nanti sampaikan ke Pak Bupati dengan program pengukuran tanah ini Pak. Ya ini memang program PTSL ini kan jelas ini berpihak ke masyarakat kecil ya Pak. Nah, kita support lah, apalagi saya sebagai orang yang berdomisili dan sekaligus ber-KTP di Kabupaten Semarang, saya senang ini. Nah saya berharap sih untuk peran kita KJSB ini kan sebenarnya dari awal dulu PTSL itu kan ya mungkin kita sebagai KJSB sebagian besar mungkin yang nggak terlihat, mungkin banyak beberapa desa atau beberapa daerah itu yang terlihat itu setelah dibagikan sertifikat itu. Padahal kan pertama kali yang di lapangan yang ukur, yang apa ya, menetapkan batas itu kan kita, juru ukur atau surveyor. Nah kita berharap ini juga nanti bisa untuk konsep awal dari pemetaan dan surveyor itu kan sebenarnya one map policy atau satu peta tunggal. Karena apa? Ya selama ini sulit tercapai satu peta tunggal itu. Satu peta tunggal itu kan satu sistem peta yang bisa digunakan semua dinas, semua departemen. Nah ini saya berharap nanti juga dari Pemda. Nah, tentunya kita kemarin juga sebelum PTSL ini kita juga udah ikut berpartisipasi juga di dalam pengukuran aset Pemda. Aset Pemda itu kemarin kita mengukur beberapa lokasi jalan di beberapa kecamatan dan desa. Itu yang belum tersentuh dengan PTSL itu kan, kalau PTSL saya kira tinggal mendeliniasi atau menetapkan batasnya, kemudian menetapkan di aset itu kan ada daftar jalan-jalan yang milik Pemda atau mungkin milik nasional. Nah itu tinggal menetapkan di situ. Nah saya berharap justru dari aset itu mungkin ya kita sebagai warga Kabupaten Semarang pengennya kita bisa ikut membantu, kalau bisa seluruh Kabupaten Semarang itu aset jalan bisa tersertifikasi dengan cepat. Karena ya melihat perkembangan yang sangat mungkin di masyarakat itu selalu terjadi,
itu kaitannya dengan data PBB, data luas PBB. Nah, data luas di PBB atau SPPT itu ya tentunya karena ini kita beda, di BPN itu kan dari BPN pusat, kemudian di PBB itu kan dari daerah, atau mungkin kalau sebelumnya PB itu kan masuk di Depq. Nah, kondisinya memang saat ini kebanyakan itu luasnya antara PBB dengan SPPT dengan sertifikat itu beda. Nah, ini yang selalu sekarang itu yang dikerjakan BPN itu sekarang PTSL ini kan desa lengkap. Nah, desa lengkap ini tentunya sekarang data grafis yang dimiliki BPN itu menjadi lengkap. Data grafisnya ya Pak ya. Nah, sebenarnya untuk data yang dulu itu sudah diakui bahwa di PBB itu data subjeknya, pemilikannya itu malah justru lebih lengkap sebenarnya dari BPN. Nah, ini sebenarnya kalau dua data ini digabungkan, itu akan terjadi tadi yang namanya one policy, itu peta satu tunggal itu akan menjadi lebih lengkap. BPN punya data grafis, data gambar persil itu seluruh kabupaten itu lengkap, nanti bisa dilengkapi dengan data PBB terkait dengan kepemilikan. Nah, itu mungkin PBB ini kelihatannya dari Pemda, karena ini sekarang kan masuk di Pemda Pak ya, PBB itu. Itu kalau bisa mungkin itu dari Pemda mengupdate atau pemutihan PBB seluruh kabupaten. Tentunya itu sebenarnya gampang. Yang paling rilis itu kan sebenarnya yang bisa dimanfaatkan adalah teknologi drone. Malah kejirut. Metode participatory mapping bisa menggunakan atau kerjasama atau per payung kontrak dengan kita. Karena ada istilahnya payung kontrak. Nah, itu bisa nanti kita kerjasama dengan Pemda, kita ditunjuk untuk KJSB yang ada di Jawa Tengah itu bisa membantu proses survei atau untuk membuat peta PBB. Wawancarai dari 3 KJSB lainnya. Nanti dari saya ini, saya masih mau menjalankan PLM ini. Harapan saya yang inovasi saya nanti mudah-mudahan, karena sudah saya coba di beberapa provinsi itu jalan, di Jogja jalan, bisa jalan normal. Kemudian yang paling saya itu lama itu di Banten, di Tangerang. Begitu. Saya kira itu Pak harapan saya. Masih Pak ya. Semoga sukses selalu untuk KJSB-nya. Amin. Ya. Demikian laporan reporter Nusantara TV bersama Endar Wiharjo seputar KJSB, semoga bermanfaat. Percayakan pengukuran tanah di daerah Anda dengan KJSB Handrianto dan rekan profesional dan cepat. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Nusantara TV, dan